Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Baik Tribuners, saat ini Tribuners sedang bersama Ketua Tim Penjaringan PDIP Sulteng. Beliau adalah Lasnardi Lahir. Sejauh ini tentu beberapa Tribuners sudah mengetahui bahwasanya partai-partai politik di Sulawesi tengah menjaring atau tengah dilamar oleh calon bupati, calon gubernur maupun calon wakil gubernur, calon bupati di berbagai daerah. Termasuk tentunya partai yang mereka incar adalah partai PDIP. Untuk lebih jelasnya terkait dengan penjaringan itu, alangkah baiknya kita langsung dengar nih dari Ketua Bapilu, Ketua Penjaringan PDIP Sulteng, Kak Lasnardi. Baik itu terkait pilgub maupun pilkada. Baik, Assalamualaikum Kak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabar, wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Kak, boleh dijelaskan sedikit nih, sejauh mana penjaringan gubernur maupun kepala daerah di PDIP Sulteng? Silakan Kak. Jadi pertama-tama sejak kami membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, intinya kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sulteng, itu kami buka pada tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 itu jadwal pengambilan formulir. Nah, jadwal pengembalian formulir itu mulai dari 28 sampai dengan 5 Mei. Hanya saja di dalam pengambilan formulir mulai dari tanggal 15 April itu, manakala ada yang sudah mengembalikan mungkin tanggal 16 April atau seterusnya, itu boleh. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini ada 5 calon gubernur yang sudah mengambil dan sudah mengembalikan formulir itu. Itu nama-nama tersebut antara lain yang pertama itu Pak Ahmad Ali, calon gubernur. Yang kedua Pak Anwar Hafid. Terus yang ketiga Hidayat Lama Karate. Yang keempat Irwan Lapata. Terus yang kelima incumbent Bapak Rusdi Mastura. Nah, selain itu juga wakil gubernur yang sudah mengambil formulir ada 3 nama. Ada 4 nama ya, termasuk juga ketua DPD kami Bapak Muharram Nurdin. Beliau juga sudah mengembalikan formulir sebagai calon wakil gubernur. Mungkin halnya juga dengan bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Itu namanya Ibu Sri Indraningsih Lalusu. Berarti ada 2 kader ya? Iya, kami ada 2 kader. Nah, terus tadi juga terakhir ini ada Pak Makmun Amir sudah mengembalikan berkas sebagai calon wakil gubernur. Nah, hanya saja dari 2 kader yang kami tawarkan kepada calon-calon gubernur yang lain itu ada Ibu Sri Lalusu dan Muharram Nurdin. Hanya saja berdasarkan rapat kami kemarin malam di DPD, kami memutuskan bahwa hanya 1 saja kader PDI Perjuangan yang akan kami dorong untuk maju sebagai calon wakil gubernur, yaitu Ibu Sri Lalusu. Sementara untuk Muharram Nurdin sendiri yang notabene sebagai ketua DPD, itu kami dorong untuk maju sebagai calon bupati di Kabupaten Sigi. Itu, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, kalau untuk daerah-daerah lain, kami juga berharap kepada seluruh daerah-daerah yang ada di Kabupaten Sulawesi Tengah ini, khususnya DPC PDI Perjuangan, karena hari ini mereka terus mengupdate nama-nama yang sudah terjaring. Nah, kami tunggu batas waktunya sampai dengan tanggal 5. Sehingga kami belum semua mendapatkan informasi siapa saja yang sudah mengembalikan. Kalau yang sudah mengambil kan setiap hari mereka update. Nah, laporan itu akan kami tunggu nanti setelah penutupan di tanggal 5. Kira-kira seperti itu. Apakah menggandeng kader PDIP untuk pendaftar-pendaftar ini yang non-kader menjadi syarat wajib? Artinya kalau mereka tidak menerima ya tidak diusung juga gitu. Artinya sebenarnya target utama kami adalah menyiapkan kader itu. Ya kan, karena memang target di dalam pilkada ini juga kami menginginkan bahwa di setiap daerah, di semua kabupaten kota itu ada kader PDI Perjuangan yang menjadi berkontestasi di dalam pilkada di semua wilayah. Nah, ini nantinya juga kami sudah mendapat masukan. Saya ikut rapat kemarin di DPP itu bahwa kami ditugaskan untuk mengirimkan nama-nama kader-kader PDI Perjuangan yang akan tampil pada kontestasi ini, dikirim namanya ke Jakarta ke DPP. Nah, setelah itu
nama-nama kader ini akan diberikan penugasan dari partai. Nah, penugasan ini antara lain apa yang diberikan tugas kepada kader-kader yang akan maju. Satu, mereka karena di Sulawesi Tengah ini kita dari 13 kabupaten kota, hanya Banggai Laut lah yang dianggap memenuhi kuota 20% yang bisa mencalonkan sendiri. Parigi Motong. Parigi Motong kita kan hanya 7. Oh, betul. Jadi kita tambah 1 lagi. Betul. Artinya ada kader-kader yang didorong di sana itu harapan kami mereka yang pertama bisa memenuhi koalisi. Yang kedua mereka bisa harus memastikan pasangan calonnya. Kira-kira mau pasangan dengan siapa pendampingnya. Apakah mereka ingin tampil sebagai calon bupati atau wakil bupati. Sehingga artinya hal-hal yang rasional lah yang harus dilakukan. Berarti sudah ada muncul nama kader di sana, di Banggai Laut ini. Siapa yang didorong? Di Banggai Laut memang sudah muncul nama, salah satunya seperti Bapak Dudi Usuman. Beliau juga salah satu wakil ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini kemarin beliau masuk caleg DPRD Provinsi, hanya saja memang belum rezeki. Sempat beruntung karena kita tapi kan sudah lumayan dengan mendapatkan 2 kursi dari Banggai. Artinya untuk wilayah Banggai Laut sendiri kami mendorong kader juga namanya Dudi Usuman, beliau ini wakil ketua di DPD. Selain Banggai Laut, apa kader-kader lain di kabupaten lain ada nggak yang bisa disebut namanya? Iya, kalau di kabupaten lain contoh kasus seperti di Buol misalnya. Di Buol sendiri ada ketua DPC PDI Perjuangan Buol. Beliau hari ini menjabat sebagai wakil ketua DPRD di Buol, namanya Ahmad Takuloe. Kami DPD partai akan mendorong beliau, tapi sebagai calon wakil bupati. Kenapa? Karena kami di Buol hanya punya 2 kursi. Nah, harapan saya untuk teman-teman yang sudah begitu itu untuk segera mencari partai koalisi dan kira-kira dengan partai apa sehingga menggenapi. Yang bisa mencukupi untuk bisa tampil mendapatkan ke KPU misalnya kan. Itu kira-kira seperti itu harapan kami. Tadi selain Banggai Laut, ada Buol, masih ada daerah lain yang bisa disebut? Iya, kalau daerah lain kan seperti macam kami di Sigi. Di Sigi kan di sana kami punya wakil bupati ya. Nah, dia kan wakil bupati di sana kan yang maju sebagai wakil. Nah, sehingga kami akan coba pasangkan ya. Berarti kader-kader ya? Iya, kader-kader di sana. Seperti siap. Baik, setelah penjaringan ini apa yang akan dihadapi oleh para pendaftar di PDIP Sultan? Iya, yang pertama setelah penjaringan kamu lakukan tentu ada beberapa lagi tahapan seperti kami minta kepada kandidat-kandidat ini untuk melakukan survei. Karena survei itu menjadi salah satu syarat utama untuk kami lampirkan ke DPP. Nah, setiap daerah ini kan banyak calonnya seperti di sini. Calon gubernur. Harapan kami apakah dia melakukan surveinya secara mandiri atau misalnya surveinya itu dilakukan secara gotong royong. Nah, gotong royong itu dalam artian bahwa misalnya kalau ada 10 calon yang mendaftar di satu DPC, nah ini kan tinggal ditanya kira-kira berapa MOU dengan survei, nah mereka tinggal patungan di situ. Nah, kecuali ada yang mampu dia melakukan secara mandiri, ya itu silakan saja kan. Adapun setelah tahapan survei, apakah ada fit and proper? Ya, jadi setelah tahapan survei ini tentu pemberkasan kami lengkapi, nama-nama yang sudah mengembalikan formulir ini akan kami kirimkan ke DPP. Nah, di DPP nanti akan mengundang kepada semua para calon-calon ini, kepala daerah ini untuk dilakukan fit and proper test di DPP. Ya. Nah, disitulah ditentukan siapa yang akan di. Iya. Nah, setelah di fit and proper test tentu berkas-berkas ini hasil survei akan diolah oleh tim di DPP. Setelah itu baru menuju kepada pemberian rekomendasi. Ya tentu banyak hal juga yang diminta mungkin berupa komitmen-komitmen calon terhadap PDI Perjuangan. PDIP Perjuangan di 2019 punya pengalaman tidak berhasil mendorong figurnya untuk menduduki memenangkan Pilgub 2020 kalau nggak salah. Apakah dengan pelajaran itu, pengalaman itu ada yang dievaluasi di dalam penjaringan tahun? Iya, memang dalam pengalaman itu memang sudah beberapa kali kita melewati pemilihan kepala daerah secara langsung. Harapan kami di pemilu 2020, Pilkada 2024 ini untuk wakil gubernur memang kami sudah buat itu harga mati untuk Ibu Sri Indraningsih Lalusu. Karena kenapa? Memang kami menginginkan bahwa dengan modal 7 kursi, saya yakin PDI Perjuangan punya bergening posisi untuk seharusnya kami di gubernur. Hanya saja kami juga tahu diri, kami cuma 7, ini tidak bisa mencukupi untuk bisa 11
itu ya kami pasang saja Ibu Sri di wakil gubernur. Siap. Baik, sebelum kita akhiri, ada pesan atau saran buat masyarakat yang sebagai peserta pemilu 2024 maupun buat bagi kader PDIP Sulteng yang berada di 13 daerah Sulawesi Tengah? Ya, yang pertama-tama saya hanya berpesan kepada kader-kader PDI Perjuangan di Sulawesi Tengah. Hari ini kami PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan penjaringan yang nantinya akan mendapatkan penyaringan dan semua calon-calon kepala daerah yang nantinya akan mendapatkan rekomendasi dari DPP. Nah, manakala rekomendasi sudah turun, maka tidak ada lagi manuver-manuver yang dilakukan oleh kader-kader partai. Sebagai kader partai itu harus tegak lurus bersama-sama dengan PDI Perjuangan dan mengamankan rekomendasi itu. Apa yang diberikan rekomendasi maka harus taat dan patuh terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Siap. Baik, Tribuners, update terus tribunpal.com dan terkait berita-berita politik di website tribunpal.com. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.